Selamat sore semuanya. Terima kasih telah hadir dalam Emergency Board Meeting PT Nusantara Digital. Agenda rapat hari ini adalah membahas strategi restrukturisasi perusahaan melalui merger, akuisisi, dan konsolidasi. Sebelum rapat dimulai, izinkan saya memperkenalkan para peserta yang hadir pada pertemuan hari ini. Yang pertama, Ibu Marisa selaku Direktur Utama PT Nusantara Digital. Kemudian, Saudari Hani selaku Direktur Pengembangan Bisnis. Selanjutnya, Saudari Diva selaku Direktur Keuangan, dan yang terakhir, Saudari Fadila selaku Konsultan Hukum Perusahaan. Dan saya sendiri, Ayumi, sebagai moderator Emergency Board Meeting PT Nusantara Digital pada hari ini. Baik, untuk membuka pembahasan rapat hari ini, saya persilakan kepada Ibu Marisa selaku Direktur Utama untuk menyampaikan arahan serta kondisi perusahaan saat ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah hadir dalam rapat darurat hari ini. Seperti yang kita ketahui, kondisi perusahaan kita ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama dari sisi pendapatan dan modal operasional. Beberapa proyek juga mulai tertunda karena keterbatasan dana dari perusahaan. Karena itu, perusahaan sedang mempertimbangkan beberapa langkah strategis untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Hari ini kita akan membahas 3 bentuk restrukturisasi perusahaan, yaitu akuisisi, merger, hingga konsolidasi. Saya harap setelah rapat, kita punya pemahaman yang sama mengenai perbedaan, manfaat, serta resikonya. Izin menginterupsi Ibu Marisa, benar sekali Ibu, dalam laporan keuangan yang kami evaluasi, perusahaan memang membutuhkan langkah yang bukan hanya cepat, tapi juga kuat secara hukum dan bisnis. Karena itu, opsi seperti penggabungan usaha atau pengambil alihan mulai dipertimbangkan. Namun, tiap langkah tentu punya dampak hukum yang sendiri, keuntungan dan resiko yang berbeda. Baik, dengan demikian, pembahasan pertama akan dimulai dari akuisisi. Kepada Saudari Hani, selaku Direktur Pengembangan Bisnis, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjelaskan mengenai solusi yang pertama, ini akuisisi. Akuisisi berasal dari kata acquisition yang artinya mengambil alih atau memperoleh. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, istilah yang digunakan adalah pengambil alihan. Berdasarkan pasal 1 angka 11, pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Secara sederhana, akuisisi adalah tindakan membeli atau mengambil alih saham perusahaan lain agar pengendalian perusahaan berpindah kepada pihak pengakuisisi. Biasanya langkah ini dilakukan untuk mengembangkan perusahaan atau menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan modal. Dalam praktik bisnis sendiri, akuisisi ini dilakukan karena beberapa faktor. Yang pertama, perusahaan ingin memperluas pasar tanpa harus membangun usaha baru dari nol. Kedua, perusahaan ingin meningkatkan keuntungan dan aset yang lebih cepat. Selain itu, akuisisi juga bisa dilakukan untuk mengurangi persaingan usaha, memperoleh teknologi baru, mendapatkan tenaga ahli, sampai menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan. Contohnya bisa kita lihat pada akuisisi Instagram oleh Facebook atau akuisisi YouTube oleh Google. Di Indonesia juga ada contoh kerjasama TikTok dengan Tokopedia untuk memperkuat perdagangan digital. Akuisisi juga memiliki beberapa jenis. Bisa kita lihat dari segi kekuasaan perseroan, ada akuisisi internal dan eksternal. Akuisisi internal dilakukan dalam satu kelompok perusahaan sendiri, sedangkan akuisisi eksternal dilakukan terhadap perusahaan di luar kelompok. Kemudian dari segi tujuan, ada akuisisi finansial dan strategis. Akuisisi finansial bertujuan memperoleh keuntungan finansial dengan memperbaiki kondisi perusahaan yang diakuisisi. Sedangkan akuisisi strategis lebih fokus pada sinergi jangka panjang, baik dalam produksi, distribusi, teknologi, maupun pengembangan usaha. Selanjutnya, dalam akuisisi strategis terdapat 3 bentuk utama. Pertama, akuisisi horizontal, yaitu pengambil alihan perusahaan pesaing yang memiliki produk atau jasa sejenis untuk memperluas pasar. Kedua, akuisisi vertikal, yaitu pengambil alihan perusahaan yang memiliki hubungan produksi atau distribusi agar perusahaan bisa menguasai proses bisnis dari hulu ke hilir. Ketiga, akuisisi konglomerasi, yaitu pengambil alihan perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis langsung dengan tujuan membentuk kelompok usaha besar. Jika dilihat dari kondisi perusahaan kita sekarang, akuisisi memang dapat menjadi pilihan yang cepat untuk memperoleh tambahan modal dan menjaga operasional perusahaan tetap berjalan. Namun di sisi lain, perusahaan juga harus siap jika nantinya kendali perusahaan berpindah ke pihak lain. Benar sekali, Ibu.
Akuisisi memang menguntungkan karena perusahaan bisa bertahan, tetapi biasanya pemegang saham mayoritas akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kebijakan perusahaan. Selain keuntungan seperti memperkuat posisi perusahaan dan mengurangi persaingan, ada juga dampak negatif dari akuisisi. Misalnya, muncul potensi monopoli, dominasi pemegang saham mayoritas terhadap minoritas, serta penguasaan pasar oleh perusahaan besar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hani atas pemaparannya mengenai akuisisi. Kemudian, untuk mengefektifkan waktu, mari kita berlanjut ke solusi selanjutnya, yaitu merger, di mana selama ini merger seringkali dianggap sama dengan konsolidasi, padahal sebenarnya berbeda. Kepada Saudari Diva selaku Direktur Keuangan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu, bahwa memang benar berdasarkan pasal 1 angka 9 dari UU PT sendiri, merger atau penggabungan adalah memang perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau perseroan lebih untuk bergabung dan mengakibatkan aktiva dan juga pasiva perusahaan mereka bergabung beralih kepada perusahaan penerima merger. Dan perusahaan yang menggabungkan diri ini memang akan berakhir status hukumnya. Jadi dalam merger sendiri hanya ada satu perusahaan saja yang tetap berdiri, sedangkan perusahaan yang lainnya akan bubar demi hukum. Kalau perusahaan kita ini melakukan merger, kemungkinan memang nama dan status perusahaan kami atau kita itu memang akan melebur kepada perusahaan penerima merger. Namun ada keuntungan utamanya, yaitu perusahaan bisa mendapatkan modal yang lebih lagi. Dan juga dalam praktiknya, merger memang sering dipilih untuk memperluas market share dan meningkatkan kekuatan perusahaan dalam persaingan bisnis. Lalu bagaimana tahapan dari merger itu sendiri, Bu? Baik, untuk tahapan dari merger sendiri ada beberapa, yaitu pertama adalah direksi masing-masing perusahaan menyusun rancangan penggabungan yang memang berisi seperti alasan mengapa merger terjadi, kondisi keuangan, dan juga penukaran saham atau sampai pada nasib karyawan. Setelah itu rancangan tersebut memang harus dapat disetujui oleh Dewan Komisaris, kemudian perusahaan juga wajib mengumumkannya kepada karyawan dan juga masyarakat minimal 30 hari sebelum RUPS dilaksanakan. Kreditor juga yang mungkin ingin mengajukan keberatan bisa dilakukan dalam kurun waktu 14 hari, dan jika ada keberatan, perusahaan wajib menyelesaikan terlebih dahulu sebelum merger dilanjutkan. Setelah semua tahapan selesai, merger harus disetujui dalam RUPS dan kemudian dibuat akta penggabungan di hadapan notaris sebelum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Apakah ada manfaat dari merger itu sendiri yang bisa didapatkan oleh perusahaan kita? Baik, untuk manfaat dari merger ada beberapa, yaitu yang pertama adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan, memperluas pasar, menyatukan kekuatan dari dua perusahaan, serta meningkatkan valuasi perusahaan di mata investor. Tetapi di sini saya ingatkan bahwa ada juga resiko dari merger sendiri, seperti konflik antar pimpinan, perbedaan budaya kerja, dan juga potensi perpecahan ketika dilakukan efisiensi dari karyawan. Dari sisi SDM sendiri, memang adaptasi budaya kerja menjadi tantangan besar. Karena itu menurut saya sendiri proses merger jika ingin dilakukan oleh perusahaan kita harus direncanakan secara matang agar tidak merugikan karyawan dan juga karyawan tersebut merasa aman. Lalu apa yang akan kalian lakukan bila pemegang saham itu menolak melakukan merger? Baik, mengacu dari pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas, memang pemegang saham yang tidak setuju tersebut dapat meminta sahamnya untuk dibeli dengan harga yang wajar oleh perusahaan. Kemudian jika memang perusahaan tersebut mengalami keterbatasan modal, maka direksi perusahaan yang bersangkutan harus mengusahakan agar saham milik orang yang tidak menyetujui tersebut harus tetap dibeli dengan melalui pihak ketiga misalnya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih kepada Direktur Keuangan atas pemaparannya mengenai merger. Mari kita berlanjut ke solusi selanjutnya, yaitu konsolidasi, yang akan dijelaskan oleh Direktur Utama dan Konsultan Hukum. Kepada Direktur Utama dan Konsultan Hukum, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi sedikit, di mana konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Di mana tujuan dari perusahaan melakukan konsolidasi adalah memperbesar modal, mengurangi persaingan usaha, menyelamatkan kelangsungan produksi, mengembangkan jalur distribusi, dan menciptakan sistem pasar yang monopolistik, di mana Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir, konsolidasi ini juga sah secara hukum,
di mana konsolidasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Fadila selaku konsultan hukum. Terkait konsolidasi, di konsolidasi ini kita mempunyai tantangan juga ya. Yang pertama itu ada benturan budaya, yaitu apabila perusahaan A mungkin mempunyai budaya kerja yang startup, yang santai, sementara perusahaan B itu adalah perusahaan manufaktur yang birokratis. Jika tidak diselaraskan, karyawan berbakat dapat kemungkinan resign. Lalu yang kedua ada resondansi SDM, yaitu konsolidasi seringkali berarti ada posisi yang tumpang tindih, misalnya ada 2 manajer HR dan 2 staf akuntansi. Keputusan yang menyakitkan seperti PHK atau perampingan sering tidak terelakkan. Lalu yang ketiga, integrasi teknologi, yaitu menyatukan sistem database dari 2 perusahaan yang berbeda yang merupakan proyek yang sangat kompleks dan juga sangat mahal. Sehingga dapat dikatakan bahwa ciri utama dari konsolidasi itu adalah seluruh perusahaan lama akan bubar demi hukum dan terbentuk perusahaan baru, yang seluruh aset dan kewajibannya itu beralih dan wajib mendapat persetujuan dari RUPS. Apabila perusahaan kita itu memilih konsolidasi, berarti kita itu akan benar-benar membangun identitas perusahaan yang baru bersama perusahaan yang lain. Jadi bukan hanya bergabung, tetapi membentuk perusahaan yang baru secara keseluruhan. Konsolidasi ini juga mempunyai kelebihan seperti perusahaan kita akan menjadi lebih kuat dalam persaingan dan dapat menghindari likuidasi. Namun juga ada kekurangannya, yaitu identitas perusahaan kita yang lama akan hilang dan perusahaan yang baru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dikenal oleh masyarakat. Konsolidasi itu ada 2. Yang pertama konsolidasi keuangan, yaitu penggabungan laporan keuangan antara perusahaan induk dan anak, yang menjadi satu laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua adalah konsolidasi operasional, yaitu penggabungan operasi dari beberapa perusahaan menjadi satu operasi yang lebih efisien. Contoh dari konsolidasi yang pernah terjadi di Indonesia itu adalah misalnya pembentukan Bank Mandiri dan penggabungan dari Bank Lipo dengan Bank Niaga menjadi SIM Niaga. Baik, setelah mendengarkan pemaparan mengenai 3 solusi tersebut, menurut Ibu Bapak, bagaimana solusi yang tepat untuk PT kita ini? Menurut saya, Ibu, lebih baik kita memilih akuisisi karena ekspansi pasar bisa dilakukan lebih cepat, Ibu. Menurut saya sendiri yang lebih tepat itu sebenarnya adalah merger, Ibu, karena dapat akan memperkuat perusahaan dengan sangat cepat, Ibu. Sedangkan jika menurut saya konsolidasi ini lebih cocok untuk membangun struktur perusahaan yang baru dan juga yang lebih stabil. Baik, sehingga mungkin dapat disimpulkan bahwa setiap strategi itu memiliki keuntungan dan resikonya masing-masing. Benar sekali, karena itu keputusan restrukturisasi harus dipertimbangkan lagi secara lebih matang ya. Nah, dari seluruh pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa akuisisi, merger, dan konsolidasi sama-sama merupakan bentuk restrukturisasi perusahaan yang bertujuan mempertahankan keberlangsungan usaha. Akuisisi memungkinkan perusahaan memperoleh tambahan modal dan memperluas pasar dengan cepat, namun terdapat risiko dominasi pemegang saham mayoritas serta perpindahan kendali perusahaan. Merger dapat memperkuat perusahaan melalui penggabungan dengan perusahaan lain yang sudah ada sehingga modal, sistem, dan market share menjadi lebih besar. Akan tetapi, salah satu perusahaan harus berakhir status badan hukumnya. Sedangkan konsolidasi dilakukan dengan meleburkan seluruh perusahaan menjadi perusahaan baru. Strategi ini dapat membentuk struktur usaha yang lebih stabil dan kuat, tetapi identitas dari perusahaan lama akan hilang dan perusahaan baru membutuhkan proses adaptasi kembali, sehingga keputusan harus disesuaikan kembali dengan kondisi serta kebutuhan perusahaan. Setelah mempertimbangkan seluruh masukan, saya menilai bahwa solusi yang paling tepat untuk kondisi PT kita ini adalah merger. Alasannya karena merger dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan yang lebih cepat tanpa harus membangun sistem baru dari awal seperti konsolidasi. Selain itu, perusahaan juga masih dapat melanjutkan operasional dengan dukungan mitra yang lebih kuat. Namun, keputusan ini juga akan dikaji lebih lanjut secara hukum, keuangan, dan operasional agar tidak merugikan perusahaan maupun karyawan. Baik, terima kasih atas pemaparannya kepada jajaran direksi dan yang lainnya. Dengan demikian, emergency board meeting hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih kepada seluruh jajaran direksi dan konsultan yang telah memberikan pemaparan dan masukan. Terima kasih, saya izin leave. Terima Baik, kasih, terima Ibu. kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.